sampai video ini kubuat, saya masih tetap dukung Pak Ganjar. Ya, sekali lagi saya mendukung Pak Ganjar karena sosok beliau, bukan karena partai, ya. Dan saya sampai saat ini masih mengawal Pak Jokowi sampai masa jabatan selesai, ya. Karena saya punya keyakinan tersendiri, terserah dengan pendapat Anda, ya, yang menyematkan Pak Jokowi apalah ya. Fakta berbicara seperti inilah ya, karena saya masih mengawal Pak Jokowi. Keyakinan saya berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup saya yang berusaha untuk berjuang, ya. Meski fakta dan data menurut kalian itu berbicara seperti itu, silahkan. Ini keyakinan saya. Pak Jokowi masih berusaha memberi yang terbaik untuk negara, ya. Pendapat-pendapat, argumen-argumen kalian pasti ada yang beda-beda karena ini porsinya porsi terlalu besar. Negara otomatis orang berpendapat beda-beda, dari yang mungkin petani, pejabat, anggota DPR, lurah, ya, maupun tukang sayur, tukang kebun, itu punya pendapat masing-masing. Ini versi besar, ya, terserah kalian mau mengartikan Pak Jokowi seperti apa, tapi saya punya keyakinan sendiri Pak Jokowi masih mencari yang memperjuangkan negara untuk yang lebih baik, ya. Jangankan versi besar, ya, versi yang kecil aja ada yang pro dan kontra, ada yang bilang seperti ada yang... Oke, saya di sini mau, oh ya, saya dapat komen di YouTube tentang membahas kenapa, intinya sudahlah jangan nanu Pak Jokowi, ya. Saya melihat Pak Jokowi masih yang memberi yang terbaik buat negara, ya. Terus saya dapat komen seperti ini, gak masuk akal. Oke, satu, kalau saya bilang saya pernah hilang akal, kalian percaya nggak? Peristiwa 2010-11, aduh, kelingan kui meneh kok ya, terkadang ya bikin geli saya sendiri. Kenapa jalan hidup saya tuh ada cerita masuk ke, nah, saya mute aja ya. Ya, saya bersyukurlah mungkin dengan dirawatnya saya di situ, otak saya bisa kembali sedikit demi sedikit. Terus ada lagi lagu, ini salah satu lagu kenangan saya waktu bersama suami almarhum nonton Slank, ya. Waktu aku lagi tinggi, hilang akal sehatku, terus memimpikan kamu. Nah, ini lagu Slank, ya. Ya, sekarang kayaknya itu deket sama Pak Ganjar, Slank ya, dari kakak Bim siapa ya, yang lebih terkenal kan Bunda Yvette, ya, bunda mereka semua lah. Wes, tutup sampai di sini. Nah, ada lagi yang komen, Mbak, kalau mau belajar di TikTok belajar dulu, malu nanti dilihat atau didengar seluruh negara. Saya tahu saya tahu, ya, karena TikTok ini made in China, otomatis ya mungkin nggak tahu kalau wajah saya sampai sudah ke Cina apa belum, ya. YouTube juga ini ada yang dari Amerika, dari India, dari Australia, saya juga tahu, ya. Kalau mungkin yang lebih FYP go internasional bisa, ya. Mungkin wajah saya nggak tahu udah sampai negara-negara yang saya sebut apa belum, ya, karena ada beranda-beranda dari India, Amerika tuh masuk di beranda saya, ya. Terus ada lagi yang bilang seperti ini, oh, kampanye ki yo nganggo duit yo korupsi, ya. Intinya tipe orang seperti ini seolah lagi tak percaya dengan adanya pemilu, ya, karena mesti identik pemilu tuh dengan uang dan korupsi, ya. Ya sebetulnya seperti ini, ya, sebagai rakyat kecil menengah ke bawah, rakyat kecil menengah ke bawah sih kan, ya termasuk saya ini, ya. Misalnya dikasih uang, iya diterima aja, anggap baik ongkos perjalanan
ke TPS ya. Entah di sana nanti pilih siapa, kan nggak ada yang tahu. Nah, nanti kalau menurut agama kan dosa gini. Wes, kalau lu kakek mikir, dasmu mumet ya. Pikir ini simpel-simpel ya. Kowe nakal, aku ya iso nakal, ngono lah. Kowe curang, aku ya iso curang, ngono. Wong cilik kan juga gelem dihapusi terus ya. Nah, ini untuk kategori pilek ya. Biasa kan caleg-caleg gitu kan money politik kan banyak ya. Wes. Nah, ini aku ada story. Nanti saya pastikan di sini kalian berbeda-beda pendapat, berbeda-beda argumen ya. Kalau kurang ketenangan, kurang sabar dalam menyikapi masalah pasti akan menjadi AIOEO karena kebenarannya belum tampak. Nah, ini kejadian baru mungkin 1 minggu ya video ini baru 3 hari, nanti kalau saya upload mungkin bisa seminggu yang akan datang ya. Sepasang suami istri, ini kejadian nyata tetangga saya ini sebelah rumah. Kalau yang paham lokasi rumahku ya paham, oh orang ini nih. Sepasang suami istri, pendidikan minim. Kebetulan sang laki-laki udah belum dapat kerjaan lagi, namanya bangunan ya, udah lama. Yang tulang punggung sang perempuan. Nah, untuk temu terus ya, break dapat kutu. Terus nah, sepasang suami istri, pendidikan minim, yang jadi tulang punggung perempuan. Nah, habis bakda maghrib, nah angin kan itu kencang ya, mau turun hujan. Terus ini versi sang laki-laki tampak membanting piring ada nasinya gerompiang ya. Nih. Nah, tetangga saya waktu itu saya di teras, tetangga saya datang lari ke saya. Saya kini lho sebut saja Anton ya. Anton ki lho banting piring, ya. Apa ora dimasake bojone? Apa masakane ora enak? Nah, karena tetangga saya ini bilang ke saya seperti itu. Saya punya jawaban beda. Oh, apa mungkin ya itu apa botok ya, botok wis layuk sayur botok lah itu. Dibagi-bagi karena kebetulan sorenya itu sang suami ini bagi-bagi botok 3 depan saya, kanjeng mami saya sama tetangga saya satu-satu. Saya berpikir seperti apa marah ya karena botoknya dibagi-bagi sang suami, istrinya marah itu seperti itu. Saya berpikiran seperti itu. Saya tanya ke diri saya sendiri, nggak mungkin lah, wong biasanya si Anton ini juga sering ngasih lauk-lauk apa jajanan-jajanan kalau dapat dari jaburan itu dikasih ke tempat saya, mau roti, mau makaroni, mau apa ya, karena di situ kan nggak ada anak kecil jadi semua dilimpahkan ke keluarga saya. Saya tanya balik, saya bilang sama kanjeng mami saya, Mak, Anton banting piring apa gara-gara botoknya dibagi jadi Anton marah. Nah, ya jadilah simpang siur permasalahan. Depan saya kakak saya bilang seperti ini, lah wingi Anton banting piring apa ora dimasake bojone. Lah terus ada yang berasumsi seperti ini, lah wong wis ora kerja ki mbak yo manut dipakani ana niku yo mbak yo dipangan. Ada yang seperti itu. Ada yang bilang lagi belakang rumah saya bilang seperti ini waktu kumpul di teras saya, lah yo misal nek kuwi Anton ditinggal pergi sama sang perempuan lah yo kacau. Wes. Apa pola pikir masing-masing tetangga saya itu ya ada yang A, I, U, E, O, B, C, D, F, G ya. Nah, kebenarannya adalah setelah 2 hari kemudian. Ya emang biasanya si Anton ini sering duduk di teras rumah saya ya.
dia juga tegur sapa sama saya, kok gak ngomong ya. Gak, saya nadanya pun agak ketus karena saya merasa orang ini bersalah ya sampai melakukan tindakan seperti itu, melempar piring beserta nasi sama lauknya. Nah, wes beberapa hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian, Kanjeng Mami saya tanya, si Sir Anton ini kan duduk di teras ya. Nopo kok kowe iso kaya ngono? Ternyata kebenarannya adalah ya, Kanjeng Mami kan sudah cerita sama saya. Kebenarannya adalah adanya perlemparan piring tadi ya, yang yang tetangga saya lihat dan tetangga saya bicarakan ke tetangga-tetangga lain. Ternyata permasalahannya adalah si perempuan ini duduk merenung menghadap ke timur, padahal timur itu tanah kosong. Ditegur sama si Anton. Si Anton bilang, kamu ngapain diem hadap timur? Nah, terus si istri ini katanya itu semaur apa sih? Jawab dengan mungkin nada ketus apa-apa. Istilahnya itu ngelawan apa-apa ya. Apa bantah apa sih? Ya intinya bantah, itu bahasa Jawanya bantah. Nah, si Anton ini udah dibilangin baik-baik, suruh masuk daripada melamun menghadap tanah kosong. Nah, ini nggak tahu sang istri jawabannya seperti apa. Emosi lah si Anton ini, dibilangin sang istri dibilangin kayaknya suruh masuk nggak mau masuk ya, karena pun waktu itu hujan mau turun, petir besar-besar ya. Si Anton ini melempar piring beserta lauk dan nasinya. Nah, kejadian ini sebetulnya tuh inti permasalahannya ini, tapi tetangga saya ini termasuk saya ya ngomong berdasarkan yang sedang dilihat, padahal permasalahan sebenarnya seperti nggak tahu ya, tidak seperti itu ya. Dari sini kita bisa mengambil ya, terkadang apa yang kita lihat di medsos ya tidak sesuai yang kita pikirkan, tidak sesuai yang kita lihat ya. Karena dalam video itu terkadang, sekali lagi terkadang ya, kita hanya melihat dari sisi tengahnya, padahal sisi bawahnya kita nggak tahu ya. Yang sedang ditampilkan di video ini, percakapan ini, padahal di bawah sebelum video ini tuh kita nggak tahu, karena kita mungkin pas tidak masuk di beranda kita ya. Makanya butuh kesabaran untuk melihat kebenarannya ya. Ini yang realita aja, yang deket versi kecilnya ya. Bisa terjadi salah paham yang begitu bertubi-tubi ya. Apalagi ini versi negara ya, yang cuman kita melihatnya hanya lewat layar HP ya. Oke. Masuk dunia politik ya, familiku semua, tenang, sabar ya. Di sini saya masih punya keyakinan Pak Jokowi berusaha untuk memberi yang terbaik bagi negaranya ya. Dan di sini pun meski anak Pak Jokowi masuk ke kubu Pak Prabowo, saya tetap mendukung Pak Ganjar ya. Banyak pertimbangan penting. Pak Ganjar ki Pak Ganjar ke Pak Ganjar. Pak Ganjar ki siapa? Wali gubernur lah. Nah, saiki wis habis masa jabatane Pak Ganjar. Nek kalau Widi karo adiknya itu malah lebih lirik, lebih adiknya. Ade, iki yo Minggu, ngono kuwi yo rene iki yo ngopo, ngono lho. Ayo ambek mama iki ning omah.
cerita-cerita, bercanda, bergurau. Ora sithik-sithik mamade. Ya ini ya. Nada dan intonasiku ki tinggi ke Windy. Karena kalau nggak nada tinggi, Windy ki nggak nyampe ke otak. Ngono Randi. Terima kasih kejujurannya ya, Di. Mbok, aku manik iki.